Adapun arti kiamat itu sendiri orang salah ngartikan, kiamat itu bangkit. Maka tidak boleh salah melihat. Sebenarnya yang dohir ini nggak ada. Sholat diartikan untuk menyembah. Kan itu kegagalan tadi semua. Qurannya tidak berkata begitu. Makanya itulah saya pernah dulu kan menantang seorang kiai gus besar. Tunjukkan ke saya dalil sholat. Nabi Muhammad itu sholat seperti yang kamu sholat. Mereka sudah bikin dom-dom di beberapa negara itu. Orang kaya itu. Sampai mereka domnya itu yang tidak bisa ditembus oleh nuklir. Karena mereka udah tahu apa yang akan terjadi itu. Dan itulah, maka mungkin film 2012 itu akan mendekati kenyataan. Abah pergi ke luar negeri, sekarang ke Cina, belum lama. Ternyata di sana yang melayani hotel udah robot. Dan yang dikhawatirkan oleh Abah, kalau manusia nggak dibangun kesadarannya hari ini, kita akan kalah dengan benda-benda mati itu. Watil kal amsaluna, setiap apa di alam dunia ini hanya perumpamaan. Watil kal amsaluna ribuhalin nas wa ma yaqiluha ilal alimun. Tuhanlah yang mengajarkan pada kita. Sehingga kata Abah, kayaknya kita berpengetahuan pada pengetahuan dia. Tadi semua. Sehingga kita beri, oh ternyata kenapa ada Trinitas pada Kristen. Oh ternyata kenapa pada Hindu ada Tripitaka. Ada Wisnu. Kenapa di Buddha itu ada Kamadatu, Rupa Datu, Arupa Datu. Sampai si Buddha itu begini di atas. Iya. Coba itu. Sebetulnya sama Islam, iman, ihsan. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Tapi kita temukan pada titik, itulah kenapa Shin geriginya 3. Kenapa? Ya tadi. Sebetulnya kita ini, maka orang yang sudah sampai pencerahan, siapapun dia namanya, disebut Yasin. Ya itu kepada siapa? Kepada orang yang sebetulnya yakin. Karena sebetulnya perjalanan setiap manusia itu huruf hijaiyah 28. Dari alif menuju ya. Selama kita mengerti cara merubahnya. Nah, yang pertama itu adalah dalam Yasin, inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahu wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Itu loh mahfud itu. Itu konsep loh mahfud sebetulnya. Dicatatkan manusia akan dihidupkan kembali, mengulang kembali dalam kehidupannya untuk apa? Dan Allah, alam adalah akan mencatat. Nah sekarang telah dibuktikan ternyata Raqib Atid itu DNA gitu kan tadi. Tercatatlah di data kita, memori kita semua itu. Maka orang yang sudah mengetahui tentang ilmu genetika, maka setiap manusia itu punya kompleksitas daripada DNA-nya. Makin panjang catatannya, di situ berarti loh mahfudnya itu makin panjang Mas Hendra. Tadi semua. Maka inilah proses belajar bahwa Allah hanya sebagai katib saja. Allah membuat sistem tadi. Maka kata Abah, contoh bisa merubah loh mahfud itu sampai Abah contohkan adalah orang ingin membuat es batu. Itu kan tadi semua. Nggak usah pakai dikir sebetulnya. Nggak usah pakai ilmu yang tinggi sebetulnya. Karena Allah itu menggunakan kemudahan bukan kesulitan. Itulah kenapa dalam Al-Quran itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan. Cukup modal kamu itu kosong. Tadi semua. Artinya adalah bagaimana mengkosongkan diri itulah cara menyambungkan frekuensi dengan Allah. Karena dia itu ada kalau kamu tidak ada. Kamu itu adalah tidur, maka kalau mau bersambung dengan Allah kamu harus bangun dari tidur. Karena an-nasu niyamun wa idamatu intabahu. Manusia kenyataan dalam kehidupan ini hidup yang kayak berjalan, orang berjalan dalam tidur. Maka sholatnya tidur, hajiannya tidur, umrohnya tidur, dikirannya tidur, tawasulnya tidur. Yang nggak ada dampaknya Mas Hendra. Inilah yang mungkin pelajaran yang harus kita rubah. Karena sekarang ini akan masuk pada gerbang teknologi. Gerbang ilmu pengetahuan. Abah pergi ke luar negeri, sekarang ke Cina, belum lama. Ternyata di sana yang melayani hotel udah robot. Dan yang dikhawatirkan oleh Abah, kalau manusia nggak dibangun kesadarannya hari ini, kita akan kalah dengan benda-benda mati itu. Akhirnya manusia, nah inilah maka gerbang yang sekarang hanya mereka yang bisa melakukan menyesuaikan dirilah dengan keadaan, dengan teknologi. Maka yang masih doktrin, masih dogma, gagal itu nanti. Dia akan punah tadi semua. Karena dia tidak merespon pada hukum alam itu sendiri pada Allah, pada loh mahfud tadi. Maka apapun yang kita lakukan dengan helaan napas tadi itu, tadi kata Yasin, maka Allah itu wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Aku catatkan. Itulah loh mahfud. Kita misalnya kata kita miskin, miskinlah buahnya. Kata kita susah, susahlah. Maka hukum tarik menarik, yang negatif akan menarik yang negatif.
Yang positif akan menarik yang positif, gitu. Jadi lauh mahfud itu kita ciptakan sendiri? Nah, karena kita kan rojik dan marzuk. Oke. Kita abid wal ma'bud. Makanya ibadah itu bukan menyembah. Abadah ya'bud ibad, mengabdi. Sesuaikan frekuensi. Maka nanti kita bisa bicara dengan konsep Nur Muhammad ke depannya. Di mana letak Nur Muhammad pada diri? Gitu. Kenapa juga Lailatul Qadar harus tanggal 21, 23, 25, 27, 29? Kan? Hah? Nah iya. Itu punya maknanya. Kenapa 21? Nanti kita bisa jelaskan nanti belakangan. Mas Hendra boleh nanya itu. Nah itu juga akan menemukan konsep Nur Muhammad pada diri. Nah hanya Nur Muhammad itulah yang bisa merubah itu pada diri. Nah syaratnya kan kata Abah juga kehidupan ini sederhana Mas Hendra. Ini hanya tentang Allah pemain tunggalnya. Dalam wujud Muhammad, dalam rupa Adam. Nah kesadaran itu dibangun di situ dulu bahwa kita ini pada abid wal ma'bud itu ada tiga tapi satu. Gitu. Ada trinitas seolah-olah. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Nah, kebanyakan kita hari ini, kita ini si Nur Muhammad, si Nur Insan ini hanya menerima saja. Ya udah miskin lah. Tadi semua. Padahal sebetulnya kamu itu adalah, kata Abah juga adalah benda tercanggih yang merupakan mazhar kenyataan Allah, kenyataan Rasulullah pada diri kita. Jadi hati-hati dengan, karena lauh mahfud itu adalah apapun yang buruk yang kita tanam, maka akan berbuah panen yang buruk. Yang negatif yang kita tanam akan menghasilkan buah yang negatif. Bah, terus untuk mengubah itu tadi ya, maksudnya saya tuh concern banget ya, khususnya di orang-orang yang mohon maaf secara ekonomi itu kekurangan gitu kan. Karena sumber masalah itu banyak dari ekonomi kan, finansial betul. Gitu. Mungkin Abah dulu juga pernah jadi orang susah gitu kan. Pertanyaannya, untuk kemudian mengubah nasibnya tadi gitu, peran zikir, peran sholat itu berapa persen? Gimana Bah? Tadi Mas Hendra, makanya disinilah persoalan hari ini. Jadi orang lebih fokus kepada sholat tapi tidak kenal kepada pemilik sholat. Orang suruh zikir tapi tidak kenal kepada az-zikir. Az-zikir itu Allah. Gitu. Inilah yang akhirnya sekarang ini konsep orang kumpul-kumpul istighosah, baca yasin, baca apa, yang nggak berdampak. Itu tadi semua. Karena bukan di situ adalah letaknya. Tapi makanya konsep dari awal oleh Allah kisah Adam sampai Muhammad itu adalah sebetulnya adalah tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Tadi semua. Ya. Karena kalau tauhidnya tidak hadir, ya tadi apapun yang kamu ucapkan itu hanyalah, walaupun ucapannya dikit la ilaha illallah, kata Allah dalam Al-Quran, kamu berkata la ilaha illallah tapi kamu berlaku sombong. Karena kamu tidak mengerti apa makna la ilaha illallah, tidak merasakan apa rasa la ilaha illallah, tidak membuktikan la ilaha illallah itu. Tadi ternyata kita bingung rizki kan, padahal kita ini marzuk, padahal roziknya juga kita. Kita roziknya, kita marzuknya. Karena nggak mungkin rozik dan marzuk itu pisah. Nggak mungkin makhluk dan kholik itu. Maka ada hubungan kholik dan makhluk disebut khuluk. Khuluk itu apa? Hubungan apa namanya? Kholik dan makhluk disebut khuluk. Khuluk itu jamak. Artinya akhlak. Akhlak siapa? Akhlak Rasulullah. Rasulullah itu akhlak siapa? Akhlak Allah. Jadi kita ini di dunia ini didohirkan untuk memerankan Asmaul Husna itu. Kita cari-cari rezeki, badannya kesana sini jadi tukang ini, tukang temok, jadi tukang ini, tukang petani, jadi apapun tapi nggak sadar pada Allahnya. Dia mencari rezeki tapi nggak kenal pada roziknya. Gitu. Dia menyembah tapi nggak kenal ma'budnya, yang disembahnya. Itu terus nggak ada relativitasnya, nggak ada hubungannya. Inilah yang terjadi hari ini dan oleh Abah dibongkar dan ternyata oleh Abah dibuktikan. Dan Abah juga tadi dari orang susah, merasakan jadi petani, merasakan jadi tukang bunga. 2 tahun saya jadi nelayan Mas Hendra. Katanya pernah bikin bata juga merah, iya. Sampai adalah pembakaran bata saya itu meledak. Semua. Cerita Bah, cerita masa lalunya Bah itu Bah. Jadi
saya itu juga sama seperti orang, ingin kaya, ingin bahagia, ingin sukses. Tapi saya nggak tahu caranya. Tapi bukannya Abah tuh anaknya orang yang sangat kaya dulu? Nah iya, cuma kan saya tuh belajar untuk berdiri sendiri. Wah, ayah saya tuh punya ribuan kambing, kebo, Mas Hendra. Tapi kalau dia datang ke rumah saya selalu nawarkan apa, kamu beliin rumah, saya nggak mau. Saya sampai tinggal bersama istri saya itu di petakan 2 meter kali 3 meter. Di situ saya makan, di situ saya tidur. Saya ingin menemukan diri saya. Karena pada saat kita sudah diatur oleh orang lain, kita sudah robnya udah lain. Kita tidak akan pernah bisa berdiri, Mas Hendra. Itulah bahasa Abah awali dengan tawajuh, masuklah pada tafakur, masuklah tazakur, masuklah tawakul. Itulah konsepnya. Apa itu tawajuh? Adalah memejamkan mata, menutup telinga, penyerahan tadi. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, sampai la maujudun. Bihaqillallah. Masuklah tafakur. Ternyata yang hidup Allah, yang berkuasa adalah Allah, yang gagah Allah, yang kaya Allah, yang ini Allah semua. Masuklah tadakur. Buktikan. Pa'amah binikmati rabbika hadis. Jangan dulu cari kenikmatan keluar. Maka Abah selalu ngajarkan, kalau ingin melihat mobil Mercy di depan, maka yang pertama itu bukan ingin Mercy-nya, tapi bersyukur mata bisa melihat Mercy. Satu itu. Yang kedua, melihat wujud Mercy itu bukti wujud Allah dulu. Jadi kita itu namanya masuk ke dalam diri dulu. Jadi orang selama ini lihat sawah, ingin sawahnya. Lihat mobil, ingin mobilnya. Inilah konsep yang salah. Pertama syukuri dulu mata. Alhamdulillah, ya Allah. Ada mobil Mercy yang bagus sekali. Nah, dari situlah Abah belajar menemukan diri. 8 tahun digojlong oleh alam. Bagi Abah setiap waktu ada sekolah. Setiap orang yang ketemu ada guru. Dan hidup ini ada ruang kelas. Inilah yang disebutkan dengan sekolah kehidupan. Belajar susah, belajar saya kok tahu kok senang ya. Nah, disitulah saya senangnya diberi. Oh, berarti bagaimana saya harus prinsip besok itu saya memberi. Saya merasakan sakit disakiti. Oh, saya tidak boleh menyakiti. Itu prinsip dasar. Karena kita harus tafallaku bi ahlakillah tadi. Karena Asmaul Husna itu. Nah, makanya saya bilang tadi orang Islam ini nggak tahu bersama Tuhannya atau tidak. Karena yang muncul itu bukan sifat Tuhan. Benci, dengki, marah, dendam, ngajak perang. Kayak Rizik itu. Maunya hanya berantem, asa golok, asa parang, asa badik. Itu kan menciptakan keburukan dalam kehidupan. Tapi kalau misalnya tadi disebut ya, ada tokoh-tokoh yang dianggap sebagai ulama, terus kemudian dia ngajarin untuk perang, melawan dan lain sebagainya. Sebenarnya kan mereka itu terinspirasi juga dari kitab sucinya gitu. Nah mungkin nggak sih ada ayat-ayat yang diselipkan gitu? Untuk yang ini khusus nanti. Kita akan bedah Al-Quran nanti. Iya, Pak. Oke. Karena sekarang ini juga akan nantilah kata saya fakta-fakta tentang Al-Quran, tentang Injil, tentang apa semua. Kan kata Abah bilang, agama ini ciptaan. Tadi semua. Dan yang menciptakan agama itu punya tujuan. Tujuannya adalah kembali lagi, sesungguhnya adalah mereka ingin pasar yang murah. Orang yang bodoh. Tapi mereka sendiri sekarang ketakutan, Mas Hendra. Kenapa? Karena takut ternyata karena kebodohan manusia yang diciptakan oleh mereka itu. Sekarang manusia merusak hutan, merusak gunung. Timbullah apa sekarang? Global warming. Pemanasan. Akhirnya mereka takut sendiri, kutub utara sedang mencair sekarang. Maka mereka bikin dom-dom itu. Mereka sudah bikin dom-dom di beberapa negara itu. Orang kaya itu. Sampai mereka domnya itu yang tidak bisa ditembus oleh nuklir. Karena mereka udah tahu apa yang akan terjadi itu. Dan itulah, maka mungkin film 2012 itu akan mendekati kenyataan. Tadi semua. Tapi kita bagi orang. Maka inilah yang harus dipahami. Karena mereka ingin menciptakan kemiskinan. Supaya ada, dan sayangnya itu terjadi pada saudara kita yang mengaku Islam. Tadi semua. Mereka lebih percaya sama jimat dan ayat ketimbang data dan fakta. Itu yang bikin mereka mundur kali, Pak. Itulah mundur, betul. Karena ngajinya itu sejak kita kerah perang salim, itu ada pandangan ulama. Kita tidak boleh ijtihad. Coba.
Sementara kehidupan tiap hari berubah. Kita tidak boleh ijtihad. Kita suruh di zaman yang ini sudah menggunakan drone, berhadapan masih pakai ketapel. Jadi dalil dulu suruh baca ini, baca istighosah, dikir, sholat, nggak ngerti mana sholat. Tadi semua sholat diartikan untuk menyembah, padahal itu kegagalan tadi semua. Qurannya tidak berkata begitu. Makanya itulah saya pernah dulu kan menantang seorang kiai Gus besar, tunjukkan ke saya dalil sholat. Nabi Muhammad itu sholat seperti yang kamu sholat. Dan sampai hari ini kan tidak ada jawaban. Padahal hadiah saya bagus waktu itu. 200 juta plus Alphard. Karena sekarang orang susah itu sekarang udah senang Mas Hendra. Karena sudah sekolah 8 tahun dari kesusahan tadi. Masa orang harus ketemu. Sampai Allah ingatkan 4 ayat di Al-Quran. Masa kamu dalam kehidupan yang akan datang kan mengulang lagi. Kamu tuh udah tahu susah itu gak senang. Miskin itu gak senang. Dan aku gak nyuruh kamu susah di dunia ini. Hanya syaratnya kosong tadi, balik ke kosong. Maka itulah yang harus dipahami oleh kita tentang kehidupan ini. Tadi semua. Maka kembali pada Allah itu bukan mati, Mas Hendra. Justru untuk kita berjalan bersama Allah. Allah lah, maka tawakul. Maka di situ ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Nah, itulah sekarang Abbas itu rezekinya min haitsu la yahtasib. Sampai saya itu mayyasha. Kadang-kadang ketengah hati ingin mobil apapun, biarkan semesta yang ngatur ada gitu kan tadi semua. Saya udah nggak mau mikir duit. Saya 20 tahun ini nggak mikir duit, biarin duit pusing mikirin saya. Ini yang sekarang banyak trainer-trainer kalau dicerita keberhasilan, saya bilang mana keberhasilan itu, cuma ngomong doang saja, gitu kan tadi. Karena kita ini harus bisa membuktikan semuanya di zaman ini, Mas. Betul tadi, karena mereka lebih percaya pada ayat, dalil, tapi nggak percaya pada data dan fakta. Padahal data dan fakta itulah kenyataan, dan hidup itu kenyataan. Tadi semua, ya. Maka inilah Abah ingin mengajak, terutama alhamdulillah Mas Hendra, Abah rasa cocok kita ini sejiwa. Kita pernah hidup bareng, hari ini mudah-mudahan kita menjadi pencerah pada manusia. Kita niatkan sebuah, ayo tariklah kebahagiaan pada mereka, bangunkan dari tidurnya. Tadi hapuskan doktrin dan dogma di catatan, karena itu doktrin dogma itu menempel, Mas Hendra. Tentang siksa kubur, tentang neraka, tentang apa. Karena padahal kesalahan menafsirkan karena mereka menggunakan teori kata mereka 500 tahun, ya tentu beda zamannya. Kamu hidup di zaman apa hari ini? Masa harus menggunakan kapak dari batu? Tadi semua. Saya yang paling puas itu waktu pertemuan kita pertama tuh, waktu Abah menjelaskan tentang haji dan reinkarnasi. Itu mudah-mudahan besok pagi bisa kita elaborasi lebih mendalam. Boleh. Bah, saya lanjutkan. Nanti saya siapkan dalilnya. Kalau sini kan di tempat saya. Dalilnya ada, kitabnya ada. Iya, Bah. Tadi kita habis bahas Lauhul Mahfudz ya, Bah. Teman-teman pasti udah bisa nangkep lah ya intisarinya gitu. Supaya kemudian tidak terus berpegangan pada takdir udah tertulis kok, ya udahlah gini diterima aja, biar nggak gitu, maksudnya tuh kayak betul, biar berubah. Nah, gitu. Karena Abah dulu juga pernah susah dan sekarang terbukti seperti apa. Inilah yang perlu di-share ke teman-teman gitu. Dari ada tambahan Bah tentang Lauhul Mahfudz? Itu tadi yang Allah katakan tadi, Allah menyuruh wabdagi fima ataqallah darul akhir. Catat itu di situ. Dari apa yang telah Allah anugerahkan. Apa yang Allah anugerahkan? Laut, bumi, daratan, pohon, tubuh kita, melihatan, pendengaran, penciuman, rasa. Jadikanlah negeri akhirat. Paham gak maksudnya? Menjadikan negeri akhirat. Dari semua. Dari semua. Ya, harus dipahami. Ya. Siap. Jadikan tadi semua. Ya, dari Lauhul Mahfudz kita pengen geser ke banyak yang takut kiamat, Bah. Dari dulu kita dikasih tahu sama Ustadz, nanti akan terjadi kiamat, dunia ini akan berakhir, manusia akan dibangkitkan, dihisab dan lain sebagainya dan seterusnya gitu kan. Iya. Nah, secara hakikat gimana itu? Tolong. Iya. Secara hakikat
kiamat tuh apa sih sebenarnya, Bah gitu? Ya sebenarnya kalau sekarang mereka itu merujuk pada arkeologi ya, data arkeologi. Bahkan sekarang ini ditemukan benda-benda yang sudah ratusan juta tahun ini semua. Ya. Bahkan sekarang ini dengan teori itu sudah dikisahkan. Bahkan sekarang kata Abah juga orang itu udah bingung tentang Adam sekarang. Karena data arkeologinya udah membuktikan. Ternyata ada kehidupan bahkan 1,5 juta tahun. Homo soloensis, Homo wajakensis itu 1,5 juta tahun Mas Hendra. Iya. Tapi kan Adam itu baru 10.000 tahun. Iya. Nah, terus gimana dong ya? Nah itu berarti kan sudah banyak. Nah itulah kenapa waktu Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 30, Inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu bahasanya malaikat gitu, bahasanya iblis menolak karena nanti mereka akan bertumpah darah dari semua ya. Cuma memang harus dipahami antara manusia modern dan manusia primitif, dan Allah pun sudah mengatakan tentang manusia primitif. Maka pada saat Allah mengatakan ins, itu manusia primitif, orang itu belum jadi manusia, itu baru orang. Maka sekarang ini kan kenapa? Pas maunya dia ingin kaya ya orang kaya, orang pinter. Oh iya. Iya, karena orang itu masih kaya. Kalau masih ada orang ingin kaya itu orang sebetulnya. Dia tidak akan kaya karena masih orang. Iya. Dari semua, ya masih primitif. Nah makanya kalau berdasarkan konsep itu tadi rojik wal marzuk itu satu, abid wal ma'bud itu satu, kholik wal makhluk itu satu. Tadi tauhid itu abada wahada iwahidu, tauhidan itu satu. Berarti kita ini kekal sekekal-kekal di Tuhan. Cuma kita ini harus bedakan. Ada yang dohir, ada yang batin. Maka Tuhan itu Mas, pada saat dia ingin dohir, maka dia hilangkan. Maka di dunia ini ada hilang gunung meletus, hilang sebuah pulau tenggelam, hilang manusia mati. Tadi semua. Karena kita yang membedakan kholik wal makhluk itu sesungguhnya adalah fana. Itulah maka kata Allah kullu syai'in kullu syai'in halikun illa wajhahu. Berarti sebetulnya ada manusia yang tidak akan ada mati kalau dia sudah berpindah menjadi manusia ruh. Tadi. Ya, apa definisi wajah di situ apa, Pak? Wajah Allah itu adalah Nur Muhammad. Okay. Kalau kita sudah, maka kata Allah kullu syai'in kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kullu halikun fanin wa yabqa wajhuka rabbuka, kan itu juga sama, cuma diadakan dan tidak diadakan supaya membedakan. Dia dohir kan pada saat dia ingin dohir maka dia hilangkan, bukan pada semuanya, bukan pada setiap tempat. Maka tadi kisah Nuh hancur ada, kisah Sis dengan angin ditiup habis dunia ini ada lagi, kisah Musa ditenggelamkan ada lagi, kita Bani Ad, Bani Samud dihilangkan, ada lagi. Bahkan hari ini Abah menyaksikan kaum Mesopotamia, Babilonia sudah kembali lagi. Karena ini tentang yin yang, tentang perputaran saja. Maka kalau begitu berarti Tuhan itu dari awal ingin tahu dia sebagai kholik. Masa nggak ada makhluk? Batallah dia sebagai kholik. Kholak, selalu mencipta kholak itu. Maka selalu ada yang dicipta. Maka dalam hikam ada haro wis ngadurkeun Allah wujuda kulla syai'in li'annahu kana satune Allah al-batin. Jadi pada saat Allah ingin batin, dia dohirkan segala yang ada ini. Maka tidak boleh salah melihat. Sebenarnya yang dohir ini nggak ada. Tadi. Maka itulah selalu dikatakan bahwa dalam hikam adalah al-kaunu kulluhu zulmatun. Semua kaun ini mati. Adanya itu innama rahu duhurul haqiqihi. Adanya itu karena adanya Allah. Jadi tidak mungkin kiamat. Adapun arti kiamat itu sendiri orang salah ngartikan. Kiam itu bangkit. Berdiri, Pak. Iya, qiyamul lail. Ya, bangkit di waktu malam. Kenapa disebut malam? Karena hanya pada saat malam. Maka tadi Lailatul Qadar. Artinya pada saat kamu lail, mati, sebetulnya kamu hidup. Maka inilah konsep dengan Tuhan tadi, kenapa al-mutu qoblaan tamutu. Kita harus bisa mati sejeroning urip. Supaya urip sejeroning mati. Nah sekarang manusia ini merasa urip, ya mati menurut Allah. Manusia ini kata Nabi, an-nasu niyamun, manusia itu tidur.
Berarti kalau tidur nggak bersama Allah, maka Allah berkata dalam ayat Quran, aku genggam manusia lagi tidurnya. Gitu. Karena pada saat itulah ya kembali, kita itu udah rojiun pada tidur itu sebetulnya. Maka pada saat kembali kata Allah, aku kembalikan pada saat bangunnya. Maka kita berkata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Artinya dengan tidur saja kita tuh kembali pada Allah. Oke. Pada dasarnya. Berarti kalau begitu, mari kita hidup di alam dunia ini dengan mati. Apa itu mati tadi? Tadi dengan tauhid adalah tadi, maka kita akan bangkit kiamat. Kiam. Tapi salahnya kenapa Lailatul Qadar? Kiam. Lailatul yang dikatakan qiyamul lail. Karena qiyam itu kalau lail gitu. Makanya kenapa Nabi Muhammad dijalankan subhanallah di asra bi abi lailan. Lail. Jadi kalau Allah bicara lail itu bisa diartikan juga mati, gelap. Balikan bahwa sesungguhnya kalau kita ingin hidup bersama Allah, matikan kita. Bagaimana mematikan kita? Kembalikan sifat Allah tadi, Asmaul Husna tadi. Nah, berlakulah di alam dunia ini sifat dia Asmaul Husna. Penyayang, Rahman, Rahim, tadi semua. Muhaimin, Salam. Tadi Tawab, memaafkan, Ghafar, mengampuni. Ini kadang-kadang kita lebih kejam dari Tuhan. Tuhannya pemaaf, kita pendengki. Tadi semua. Hanya satu aja yang sifat Tuhan dipakai kita, sombong. Kan Tuhan itu sombong. Al-Mutakabir. Tapi malah dipakai bajunya itu. Lebih Tuhan daripada Tuhan. Itulah hari ini. Tadi semua, makanya kenapa surat At-Taubah 30 manusia itu dikatakan oleh Allah banyak kiai-kiai, rahib-rahib, mursyid-mursyid, guru-guru menjadi arbaban Tuhan pengganti Allah. Itulah kehancuran umat hari ini. Jadi konsep kiamat itu kalau menurut Abah berdasarkan hukum fisika ya. Karena hukum kekekalan energi. Ya nggak apa, nggak ada. Cuma kita memang akan dimatikan. Tadi ada haro wis ngadohkeun Allah, ada haro wis ngadohkeun gelas. Si plastik menjadi botol plastik. Bi annahu kana satune plastik albatin pada gelas plastik. Bisa nggak ini plastik botol gelas plastik sama plastik? Berpisah nggak Mas Hendra? Gelas plastik dengan plastik? Tidak. Itulah yang kata dia wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka tugasmu itu ujibu da'wat, hadirkan aku, da'a ya da'u, hadirkan aku. Bagaimana cara menghadirkan aku? Panakan kamu. Makanya kalau saya Mas Maroji tadi, ini apa? Pasti bilangnya gelas plastik. Hilang fokus. Padahal sebetulnya gelas plastik ini ada karena adanya si plastik. Wujudnya si plastik ini karena mawujudnya si plastik ini karena wujudnya plastik. Jadilah roziknya si plastik, marzuknya si gelas plastik ini. Ma'budnya si plastik, abidnya si gelas plastik ini. Makanya wahada yuwahidu tauhidan, satukan kembali. Maka selama kita hidup bersama hidupnya, maka tadi kepada Allah itu kekal itu disebut bako. Allah itu bako. Tapi manusia yang bisa bangun dari tidurnya itu abko. Maka kenapa? Wal akhiratu khairu wa abko. Jadi makhluk itu kekalnya karena kekalnya Allah. Abkonya makhluk karena bakonya Allah. Kekalnya ada si makhluk karena adanya si khalik. Kekal rozik marzuknya si ini makhluk karena roziknya Allah. Jadi tidak ada. Karena kalau dari awal pun dia tujuan mendohirkan sebut alam syahadah ini. Maka kalau katakanlah gelas plastik ini manusia, Mas Hendra. Nah, Tuhannya bagi si gelas plastik ini siapa? Ya si plastik itu. Maka Tuhan menyebutkan 4 ayat dalam Al-Quran. Inna robbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang meliputi. Sesungguhnya plastik ya, wahai gelas plastik yang meliputi dirimu. Kamu itu rojik, aku marzuk. Coba pahami di situ. Oke. Maka berarti kalau ingin menghadirkan si apa? Si plastik, panakan keberadaan wujud si gelas plastik. Itulah lahayun, la ilmun. LE dulu lah kata Abah. LE dulu. LE itu rokok LE. Karena semua yang ada di dunia ini bagi Abah saya itu semua ada Allah.
Nggak ada satupun di dunia ini sebiji zarah pun tetap Allah akan tunjukkan dia itu. Maka itulah Nabi bersabda, man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Kalau kamu melihat apapun nggak melihat Allah, batil. Abah melihat logo LE, berarti apa yang Allah suruh firman Allah tuh LE itu. Hei manusia, la hayyun, kamu nggak punya hidup. La sami'un, la basirun, la qadirun. Itulah kenapa dikirnya la ilaha rokok LE itu. Karena nggak ada rokok LE, maka kalau di dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah rokok LE itu suruh sembelih. Tadi. Tapi nggak bisa menyembelih surat Al-Baqarah kecuali tubuhnya sudah Fatihah. Tadi disambungkan dengan alif lam mim, alif laisa pada mim. Disembelihlah di Al-Baqarah supaya kita masuk keluarga Ali Imran, kata Abah juga. Kenapa di keluarga Ali Imran itu siapa? Mengisahkan siapa? Mengisahkan Maryam mengandung Isa. Maka berarti inilah kesadaran yang harus dibangun oleh diri setiap individu. Nggak bisa. Allah aja tidak mau merubah. Si plastik ini nggak mau merubah si gelas plastik selama si gelas plastik yang ada. Karena ini nafi isbat Mas Hendra. Kalau LE, si gelas plastik ini LE, gitu. Maka yang ada, maka tadi ada haro wis ngadohirkeun plastik wujuda kula syai'in menjadi gelas plastik li annahu karena satunya plastik al batin. Batin enggak pada gelas plastik ini? Berarti kalau gitu batin itu kelihatan enggak? Dia lebih kelihatan dari yang dohir. Maka tadi kata Abah dalam ilmu tauhid, keberadaan Allah lah yang ada itu. Makhluk semakin ditonjolkan makhluknya, makin hilang dia. Tuhan makin digoibkan Tuhannya, makin nyata dia. Jadi tadi Tuhan itu nyata pada ketiadaannya. Oke. Itulah nggak mungkin tidak ada dia. Tidak mungkin kiamat. Dalam makna kiamat secara kalau kan dihancurkan seluruh isi dunia. Walaupun iya tetap akan ada lagi. Berarti sebenarnya dunia ini sudah kiamat beratus-ratus kali. Waduh, Mas Anda bukan ratus kali, ribuan kali. Ribuan kali ya. Sebetulnya kalau orang jeli baca Qur'annya udah ribuan kali. Dalam arti, nah setiap manusia pun udah ribuan kali kiamat. Ya tadi. Ya, maaf kayak Jalaluddin Rumi aja berkata saya ini mati udah 1838 kali. Itu Jalaluddin Rumi. Kan tadi di dalam makbarohnya ditulis tuh. Jalaluddin Rumi berkata saya reinkarnasi ini 1878 kali. Jalaluddin Rumi aja percaya reinkarnasi ya. Nah, iya. Abah ngomong reinkarnasi ada orang yang nggak percaya. Ya sekarang Ki Ajil Sirot juga bisa bilang gitu. Bahkan belum lama jatuh. Oh iya. Beliau jarah ke sana sekarang. Bener, Dulu anti mereka itu. Tapi sejak Abah saya itu jarah ke sana, saya buktikan. Dan ternyata kehidupan ini sebetulnya kalau orang ngerti fisika kata saya juga foton, fermion, boson, hukum kekekalan energi, aduh, ya kan ada. Kan tadi kata energi tidak bisa dihilangkan, hanya berubah bentuk. Maka besok kalau mau bahas reinkarnasi Abah tunjukkan ayatnya di Al-Quran. Saya pernah dengar ceramahnya Pak Menteri Agama juga. Siapa? Pak Nazaruddin Umar gitu ya. Iya. Beliau mengatakan gitu, bisa jadi di zaman dulu kita hidup sebagai binatang segala ngomong kayak gitu beliau. Iya. Insya Allah beliau paham. Insya Allah. Karena beliau adalah juga ahli hakikat. Jadi tidak mungkin Allah itu akan menghilangkan. Maka dijawablah surat Ibrahim ayat 48. Yauma tubadalul ardu ghair. Tubadalul itu tubadil. Maka ada kata ghair Mas Hendra. Kata ghair bukan kata akhar. Berarti artinya apa? Di bumi inilah akan dihancurkan dan akan dihidupkan. Maka tadi Aceh nangis-nangis, sini malah ngopi. Gitu. Sulawesi tenggelam, sini mah sedang kawinan. Tadi semua. Musa di sana sedang direndam air laut. Orang Jawa santai. Tapi Sunda Island tenggelam, mereka ngopi di sono. Ini tentang karena setiap kita ini adalah kata Abah juga setiap individu adalah kerajaan Tuhan itu sendiri. Itulah kenapa dalam Al-Quran manusia berjalan menuju Tuhan itu furoda masing-masing. Manusia akan memanen apa yang ditanamnya. Tanam kebaikan berpanen buah kebaikan. Jadi kalau konsep Abah berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Tauhid, tidak mungkin dunia ini akan hilang. Karena dari awal, masa dia iseng amat, itu bukan Tuhan itu. Karena kenapa dianggap kiamat itu, Tuhannya dianggap sosok duduk di langit ketujuh. Itu aja persoalannya. Sambil pegang remote. Pagi-pagi ngeremot gitu kan tadi. Hei,
Mikail, kirim rezeki tuh. Situ lagi sholat duha, gitu kan tadi. Tapi pertanyaannya, kalau kemudian pemahaman secara esensial, secara hakikat seperti itu, terus tugasnya Israfil untuk meniup sangkakala itu apa berarti, Pak? Padahal Israfil itu hidung kita. Dari Musa. Dari Israfil itu mulai kan dia Israfil. Ijroil hidung kita napas. Maka orang mati itu sudah dikatakan menghembuskan napas yang terakhir. Dan semua. Itulah maka juga tentang konsep 10 malaikat aja sebetulnya begitu jelas Allah tuh konsepnya. Munkar, wa nakir, rokib, atid. Kenapa dua-dua? Yang masih dua-dua tadi gitu. Yang masih memandang Tuhan ini kafir, ini mukmin, gitu kan tadi. Ini dua-dua, Ya'juj wa Ma'juj. Maka tadi kata Abah, ada 4 akal yang harus dipahami orang dalam bertauhid. Akal ma'asi, akal ma'adi, akal goribi, akal kulli. Kita harus sempurna akal kita untuk memahami Tuhan itu. Karena hakikat akal itu juga adalah dia kan sesungguhnya. Memahami dia dengan dia. Nah ini yang harus dipahami tentang. Makanya tadi orang yang masih munkar wa nakir, menolak ini, menerima ini. Itu munkar wa nakir itu. Tadi. Adapun rokib atid, ya baik dan buruk itu. DNA akan mencatat. Rokibun atidun akan selalu baik. Coba kalau seandainya kita nggak berpikir begitu. Baik semuanya. Nggak ada atid itu. Hanya rokib saja itu. Munkar wa nakir. Jangan munkar. Karena kalau udah rokib atid akan muncul munkar. Munkar terus pada apa yang kita lakukan sendiri. Kita yang menariknya, kita yang nolaknya juga. Itu yang disebut dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu itu anak tubuh itu kena rokibun atidun. Akibatnya munkar wa nakir. Akhirnya yang tadi selalu munkar wa nakir akan ketemu Malik. Karena dia selalu protes, nggak terima. Ya. Dan sementara orang yang sudah memandang satu tadi dualitasnya udah disatukan, ridho, rodiyah, mardiyah, ridwan. Oh gitu ya. Jadi ridwan itu orang yang ridho. Udah nggak menyalahkan ke kiri ke kanan, sudah tauhid. Dan Abah sudah mengajar. Nah inilah konsep kepada kita ke depan kalau ingin bahagia, jangan ada posisi Ya'juj wa Ma'juj. Karena Juj itu kan bagian. Ke kanan Juj, ke kiri Juj. Artinya ke kanan makhluk, ke kiri makhluk. Harusnya kul, satukan. Maka dalam kitab hikam itu diajarkan kepada kita bagaimana menyatukan. Bukan koban, bukan basat. Kalau kamu bersandar pada koban, kalau kamu bersandar pada basat, ya kamu tidak akan ketemu dia. Maka tadi, jangan munkar wa nakir. Gitu. Kamu nanti akan ketemu Malik terus. Karena kamu tidak akan pernah ketemu surga. Tadi semua. Maka itulah semuanya konsepnya nanti kalau kita ada praktek, sebetulnya ada prakteknya semua ilmu ini. Dan bisa dibuktikan. Tadi semua. Ya, maka sekarang Abah bikin grup jalan-jalan tingkat nasional. Mereka yang sudah tercerahkan, yang sudah terbukti, bisa menarik rizkinya. Tadi semua karena mereka sudah menjadikan magnet rizki tubuhnya. Karena dia rozik dan rozak. Udah ngerti rozik dan marzuk gitu. Akhirnya rizki itu melepati kata Abah juga. Jalan di tanah pun tanah seolah welcome. Lain kepada orang yang selalu tadi munkar wa nakir, tanah pun marah terus. Ya sudah lihat Dakwalukal Akbar. 3 kali tanah itu meminta Tuhan menenggelamkan manusia. 3 kali angin itu tiap hari meminta untuk meniup manusia. Maka lihat Mas Hendra, bencana manusia di alam dunia ini kalau lihat di Al-Quran, angin, air, tanah, api. Ya tadi menyusun tubuh kita. Oh iya. Karena kita remote controlnya narun, hawaun, maun, turabun. Kalau kita sudah mengundang api, berarti datang api. Kalau kita mengundang air, datang air. Itulah maka di dalam kitab Dakwalukal Akbar, semua unsur elemen tadi, 4 unsur itu selalu mengancam kita manusia. Maka lihat, ada manusia sekelompok dihancurkan dengan tanah, dihancurkan dengan angin, dihancurkan dengan api. Kaum Madian itu dengan api. Sekarang udah mulai muncul tuh bahaya-bahaya kaum Madian yang dulu itu akan terjadi lagi. Sebuah daerah yang nanti suhunya sekarang aja tahun kemarin sampai ke 60, 58. Artinya
tahun ini akan lebih lagi. Apalagi tahun ini diawali dengan hujan yang panjang, maka kekasihnya nanti sang api akan datang tadi semua. Karena pasangannya itu gitu ya Pak. Jadi sekarang orang pada resah, pada mengkhawatirkan banyaknya air dan lain sebagainya, banjir dan seterusnya. Jangan-jangan setelah ini akan muncul untuk keberimbangannya gitu ya. Keseimbangan. Karena dalam kitab Sirul Asror kata Majma'al Anasir Arba, ada 4 anasir alam. Dan semuanya ada pada kita. Kitalah sebetulnya rajanya seharusnya. Tapi sayangnya manusia kita ini memble. Kitalah yang mengundangnya. Tadi semua. Merusaknya. Maka surat Rum ayat 40. Doharul fasadu fil bari. Telah nyampaklah kerusakan. Jadi kalau begitu. Siapa yang merusak dunia ini? Manusia yang tidak sadar. Manusia yang tidak sadar. Siapa yang merusak nasib dirinya? Dirinya yang tidak sadar. Itulah kenapa Abah ada konsep STS sadar. Ya. Kita harus bangun dulu dari tidur. Itulah konsep Isra Mi'raj itu pada Sidroh Al-Mun. Sidroh itu kan sadar. Kesadaran yang kembali kesempurnaan pada saat kita lahir. Pada saat kita kosong. Pada saat di dunia ini diisi dengan huldi. Nah itulah. Dengan doktrin, dengan dogma. Rasa takut, rasa ini, rasa itu. Apalagi dimunculkan sifat permusuhan. Padahal kita melihat laut, buih pun laut, ombak pun laut. Harusnya kita pandang. Ulama dulu sudah mengajarkan Abu Yazid pada muridnya. Hei, lihat muridku, lihat laut. Apa yang kau lihat? Buih. Apa yang kau lihat? Ombak. Apa yang kau lihat? Yang terakhir, aku hanya melihat laut. Bagus. Nah itu artinya. Kita dalam kehidupan ini adalah dia yang mengajarkan kepada kita tentang itu. Maka Majma'al Anasir yang 4 tadi, Narun, Hawaun, Ma'un itu kan Allah itu sempurna. Ada Jalal, Qahar, Jamal, dan Kamal. Ada kasarnya, ada lembutnya Mas Hendra. Kalau manusia tidak merasakan kelembutannya, dan Allah sudah mengatakan dalam Quran, aku akan tarik kamu kepada kekasaranku. Jadi kamu pilih mana? Memilih munkar wa nakir atau kamu memilih ridho pada Allah? Tuh, jadi manusia ini menuduh Allah aja sekarang ini. Allah penyiksa, Allah ini, Allah ini. Allah bakal membakar kamu. Nah, maka nanti kapan kita bahas tentang apa itu neraka wel, neraka sakor, neraka jahanam. Nah, tadi semua. Ya itu loh. Manusia kan sudah mengharang tuh semua. Betul. Nah, itu. Coba bayangkan kata Abah juga. Kalau ada wayang sekelompok lagi ngobrolin dalang. Tentang surganya dalang. Mungkin kata dalang lihat. Gitu. Karena dia nggak ngerti rozik wal marzuk wahid. Abid wal ma'bud wahid. Tadi semua. Maka sungguh diketawain oleh dalang. Kamu sok tahu. Sok tahu ya. Makanya tadi semua. Iya. Inilah yang terjadi hari ini. Dan karangannya itu kayak membekas banget gitu. Karena itu udah didoktrin dari kecil gitu. Gimana kita nanti akan melewati jembatan rambut dibelah 7. Wah itu kan terngiang-ngiang gitu ya. Iya. Ini harus latihan dulu deh kayaknya ya. Nah, iya. Nah, itu. Artinya itu Nabi sedang bercerita bahwa saking mustahilnya tadi semua maka diperumpamakan dengan rambut dibelah 7. Mustahil apanya maksudnya? Ya artinya bahwa kalau yang seperti itu nanti dibentangkan sirot dari sini ke sono, di bawahnya api nyala-nyala gitu kan tadi. Tapi adalah kecilnya adalah sekecil rambut, tapi tajamnya seperti dibelah 7. Itu kan itu harus dipahami dari semua. Ya, sebetulnya Nabi sedang bercerita tentang martabat alam 7. Oke. Iya, tentang martabat alam 7, hidup dari ahad ke ahad 7 tadi semua. Ya. Kita hidup dengan 7 latifah, dengan 7 bentuk, dengan 7 ayat surat Al-Fatihah pada tubuh. Ada 7 air mutlak dohir, ada 7 air mutlak batin, lempar jumroh 7, akubah 7, wusta 7, ula 7 pada tiap 7 lapisan. Sifat bahimiyah, sifat subuhiyah, sifat syaitoniah, tawab 7, karena diingatkan pada 7 bulan dalam putaran. Kenapa putarnya ke kiri? Kita itu, kan tadi semua. Sa'i pun 7, tadi semua. Nah tadi. Bahkan sampailah ada perkataan manusia itu hanya 7 turunan. Maka tadi ada orang ngaku Habib itu aneh. Karena secara ilmu genetika pun setelah 7 turunan ada orang lain. Maka dari mulai anak, ibu, nenek, bau, jengawareng, udeg-udeg, terkait siwur 7.
Oke. Maka harta pun untuk 7 turunan. Kalau hajat 7 hari 7 malam. Dari semua gitu. Nah isyarah rambut dibelah 7 juga. Karena semua itu perumpamaan. Dari semua. Tapi yang jadi aneh itu ya, Abah ini kok bisa ya sampai ketipu Habib habis uang 1 miliar gitu ya. Itulah kalau tidur. Sekarang udah melek dari semua. Tapi beruntung sama mereka saya dibangunkan. Oke. Jadi tidak ada yang buruk dalam di dunia ini. Semuanya ada kompensasi Mas Hendra. Ada hikmah di balik musibah. Betul. Itulah kalau kita tidur. Maka kenapa tadi pada saat pertanyaan awal tadi, kenapa manusia banyak miskin sekarang? Tidur. Dia ke kantornya tidur, sholatnya juga tidur, puasanya tidur, hajiannya tidur, tadi semua kan tadi. Karena tidur, maka kita disuruh bangun oleh Nabi. Ayo bangun. Disuruh hidup oleh Allah. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Sumayumitukum dulu, baru sumayuhyikum. Kalau enggak bisa summa ilahi turja'un. Karena aku tuh sang hidup. Kamu mati, mana bisa yang mati bersama yang hidup. Itu. Kalau kamu ingin berjalan padaku dengan hidup, matikan dirimu. Hei, botol plastik, leburkan dirimu. Yang ada itu aku si plastik. Maka dikatakan dalam hikam, kaifa yutasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladzi dhahara bil kulli syai'in. Bagaimana plastik akan dihalangi pada pandangan pada gelas plastik, sementara yang ada itu si plastik. Iya. Tadi semua. Sampai itu udah ada 7 kalimat tuh, kaifa yutasawwaru. Bagaimana dibayangkan Allah terhalang. Padahal dia yang dohir pada gelas plastik. Dia yang wujud pada gelas plastik, si plastik ini. Sama pada diri kita Mas Hendra. Karena rozik dan marjuk itu satu. Abid wal ma'bud itu satu. Nah kalau begitu yang disebut sholat, ibadah, dzikir, puasa itu apa? Apa saum? Harus imsak. Harus menahan keberadaan pengakuan diri yang ada adalah si botol plastik. Karena selama yang ada botol plastik, maka hilanglah pandangan kita pada plastik. Padahal yang begitu nyata, begitu dohir plastik ini. Gitu tadi semua. Yang ada hanya Allah, yang wujud hanya Allah. Nah, adapun tadi wujudnya ini disebut Muhammad. Rupanya ini disebut apa tadi? Batavia si Adam. Karena kalau nggak ada si Batavia bisa berbeda dengan si Pit. Susahlah kita mencari. Makanya sekarang banyak orang karena ingin mudah kan air kemana apa beli. Hati-hati tuh kayak kemarin saya di Malaysia. Saya mau beli aqua. Itu bisa dihukum di sana ngomong aqua. Oh ya. Tadi bahasa-bahasa kayak begitu tuh. Kadang-kadang bahasa karena orang suka menggunakan mengidentikan sesuatu pada yang terkenal. Padahal air. Belinya Pit, beli aqua. Belinya pas lagi Pepsodent. Belinya rokoknya rokok cap panting, tapi dia bilang beli gudang garam. Nah, gitu kan. Nah, ini hanya identitas saja. Siap. Tadi semua. Nah, identitas itu yang kita harus hilangkan. Karena sebenarnya diri kita adalah bukan identitas nama Usman pada wujud Muhammad ini, tapi air kita itu. Maka manusia menjadi miskin karena dia status air yang rapuh. Yang tidak menyatu pada samudera Tuhan yang maha luas. Ya. Ini Abah harus kita jadikan motivator juga nih di Ngedorso gitu ya. Karena sudah terbukti gitu ya. Karena banyak motivator nggak punya apa-apa tapi dia ngomongnya kayak udah punya gitu kan tadi semua. Itu sama aja tukang jualan obat kumis tapi dia nggak berkumis. Ini obat mujarab, dianya nggak berkumis. Walaupun dia bercanda. Masa tukang kumis nggak berkumis, dia bilang tukang telur aja nggak bertelur. Jadi di dunia ini sekarang tentang fakta dan data. Betul. Lu ngomong apa tentang keberhasilan, lu mana keberhasilanmu? Saya sering tanya maaf. Karena sombong pada orang sombong, kata Nabi itu sodako. Gitu. Saya tantang motivator itu. Mana? Berapa pondok yang sudah kamu bangun? Berapa rumah yang sudah kamu bangun? Berapa manusia yang sudah kamu bahagiakan? Kalau kamu baru punya mobil ada. Tadi semua. Hanya tadi. Terus ngomong apa kamu ini tadi semua? Maka tadi lah ngaji Rasul jangan ngundang-ngundang yang begitu. Iya siap lah. Diperhatikan yang fakta, yang data, realitas, kenyataan. Maka apa ini Mas Hendra?
untuk membuktikan keberhasilan konsep kita ini, ada jalan-jalan ke Bali, ke Lombok, kemana. Buat kemarin ke Asia Tenggara, Malaysia, Malaka, Johor, Singapura, Batam, itu tinggal. Nanti April khusus yang sudah lebih naik lagi. Eropa. Tukang galon sekarang nanti ada yang pergi ke Eropa. Betul itu. Tapi dengan konsep 7 bulannya dia itu tadi. Pada saat kita sudah melebur pada. Nah inilah maka ada metodologi tirakatnya. Adalah mempanakkan diri, melatih diri, mengosongkan diri, tadi semua. Karena selama ini yang membuat kita lemah adalah karena kita setetes air yang rapuh, yang kita ini tidak mau menyatu dengan samudra Tuhan. Kayak seperti kata Abah, ini Abah lemparkan ke danau. Dia teriak-teriak si air di dalam itu ingin bahagia. Nggak bisa. Dihalangin oleh tadi. Keberadaan si aku palsunya itu. Padahal, nah cuma kalau mau ke situ harus siap, kita ini disebut murtad. Karena kalau udah di situ kita udah nggak ada air Hindu, air Buddha, air Kristen, air Katolik, air beragama airnya. Ini yang menjadi persoalan. Padahal kita ini ruh yang satu, hidup yang satu. Apa bedanya antara riak, busa laut, ombak, gelombang, dan laut itu sendiri? Ya dia semua. Komennya pada siap murtad semua ini gimana? Tapi enggak. Salah satu tujuannya ngaji Roso itu kan bagaimana supaya kemudian kita pengen memberikan sebuah perspektif supaya apapun agamanya teman-teman tuh semuanya bisa satu gitu. Betul. Kita nggak bertengkar lagi soal agama gitu Pak. Dan Abah ada konsep gak sih untuk menyatukan teman-teman? Makanya tadi kalau mau tadi sebuah memang konsep ini adalah murni tauhid itu murtad gitu. Jadi murtad itu bukan murtad dalam arti karena dari awal pun sebetulnya Tuhan itu ya tadi. Tapi kemudian setelah dari angka 0 itu jadi angka 1, angka 2, angka 3 sampai nggak terhingga, manusia terhilang tuh, terhijab nolnya. Akhirnya dia membuat kelompok-kelompok dan semua. Maka konsep yang Abah jalankan sekarang ikuti Allah. Dan Allah sudah bikin konsepnya di Al-Quran. Kenapa Ayub bebas penyakit kulit? Nah ini penyakit kulit Mas Hendra. Kalau penyakit kulit itu berarti orang masih memandang antara air Kristen dan air Islam. Sehingga kita mengatakan kafir lah. Padahal dalamnya sama-sama air yang sama. Dari sumur yang sama. Dari rasa yang sama. Menghilangkan haus yang sama. Dari wujud yang sama. Itulah konsep kerusakan manusia. Maka hari ini kenapa oleh Tuhan siklusnya akan diulang. Tadi semua. Kalau mau di situ kan Tuhan mengatakan. Kata Abah juga kenapa Ayub bebas penyakit kulit Muharram. Karena Ayub itu kita yang masih memandang kepada kulit. Selalu kulit. Kita membenci ini, kita membenci itu. Itu penyakit kulit. Yang kedua Yakub. Kisah Tuhan itu sebetulnya kita juga Yakub itu. Siapa dia? Yang masih buta penglihatannya. Salah melihat. Padahal semua alam ini kalau dilihat dengan mata kata Abah tipuan semuanya. Tadi maka dikatakan wa mal hayatud dunya illa laibun walahun wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tipuan semua dan hikam sudah mengatakan al aqwanu dhahiruha girratun. Semua yang nampak ini. Maka semua yang ditimpa oleh ini berarti penyakit kulit Mas Chandra. Nah, kalau mau murtad murni tauhid gitu. Ini sekarang ini sudah dipelesetkan murni tauhid ini jadi murtad gitu kan. Gitu. Tadi kalau mau dan Allah yang mengkonsepkan itu tentang Yunus ditelan oleh ikan nun. Ya itu tadi jiwa kita ditelan oleh tubuh ini jadi ikan. Karena kita ini masih penyakit kulit. Yusuf masih dibui. Sebetulnya kisahnya pada kita semua itu. Karena kisah Adam sampai Muhammad itu kita semua itu Mas Chandra. Jiwa yang satu tadi. Harusnya kita lahir sebagai Adam, jangan mati kecuali sebagai Muhammad. Bukan Muhammad yang berdarah berdaging lagi. Itu harus diluruskan. Karena kalau seandainya nama-nama itu disosokkan Mas Chandra berantem. Itulah kenapa berantem 3 agama samawat ini. Padahal ini semua kreasi seseorang. Tapi bagaimana Abah menemukan titik persamaan gitu? Misalnya dari sisi salib itu filosofisnya bagaimana gitu. Menemukan titik persamaan itu kan nggak semua ulama bisa gimana tuh? Itu karena dia sendiri yang mengajarkannya. Maka kata Allah adalah watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha ilal alimun.
Semua tilkal amsaluna, setiap apa di alam dunia ini hanya perumpamaan. Wa tilkal amsaluna nadribuha linnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Tuhanlah yang mengajarkan pada kita. Sehingga kata Abah, kayaknya kita berpengetahuan pada pengetahuan dia. Tadi semua. Sehingga kita beli, oh ternyata kenapa ada Trinitas pada Kristen. Oh ternyata kenapa pada Hindu ada Tripitaka. Ada Wisnu. Kenapa di Buddha itu ada Kamadatu, Rupa Datu, Arupa Datu. Sampai si Buddha itu begini di atas. Iya. Coba itu. Sebetulnya sama Islam, iman, ihsan. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Tapi kita temukan pada titik, itulah kenapa Shin geriginya 3. Kenapa? Ya tadi. Sebetulnya kita ini, maka orang yang sudah sampai pencerahan, siapapun dia namanya, disebut Yasin. Ya itu kepada siapa? Kepada orang yang sebelumnya yakin. Karena sebetulnya perjalanan setiap manusia itu huruf hijaiyah 28. Dari alif menuju ya. Maka disitulah orang yang sudah sampai kepada daripada ilmu yakin, naik kepada ilmu yakin, naik kepada hakul yakin, naik kepada isbatul, itulah Yasin. Berarti tubuhnya sudah bersyariat, hatinya sudah bertorikot, ruhnya sudah bersifat. Shin 3 tadi. Mana ma'rifatnya sudah menyatu pada dirinya. Jadi itulah kenapa Shin itu bergerigi 3. Dan kenapa dipanggilnya Yasin. Karena akhir huruf hija itu ya, akhir Al-Quran itu Shin. Yuwas wisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tadi semua. Sudur, Mas Chandra. Allah bilang apa? Sudur. Kenapa bilangnya sudur? Sudur. Di mana itu sudur? Di dada. Di dada. Inilah hebatnya Maryam sudah membuktikan saya itu dengan kaf. Nah itu juga bisa ada prakteknya. Kaf, ha, ya, ain, sod. Inilah dada. Maka itulah Allah mengisahkan tentang al-insirah. Walaupun secara asbabun nuzul itu dikatakan oleh Ibnu Abbas saat itu adalah karena orang Islam dihina oleh orang kaya-kaya jahiliyah itu. Muncullah surat Alam Nasroh, Alam Laka Sodrok itu. Teman-teman, jadi kan teman-teman itu kan banyak sekali yang WhatsApp kita gitu ya, ingin ketemu sama Abah. Nanti yang praktek-praktek gitu, kita ngumpul deh ya di satu tempat, nggak tahu yang di Jawa Timur di mana, di Jakarta di mana gitu ya. Nanti kita Abah akan ajarin praktek-prakteknya langsung gitu aja, biar nggak satu-satu main ke rumahnya Abah gitu maksudnya. Repot Abah dia. Iya, itu yang ditunggu teman-teman kayaknya. Dari kemarin, Bah, ratusan orang pada WhatsApp nanyakan Abah. Abahnya 14.000 belum dibuka WA. Masya Allah. Dalam berapa 6 bulan ini kan nggak semua Abah buka. Maka tiap hari baru buka 200. Buka 200 aja udah repot. Iya. Panduan STS-nya nanti di sana ada teman-teman ya. STS itu sadar, tenang, senang itu ada proses. Dan itu misalnya tahapan sadar, bagaimana menyadarkan diri dulu. Bagaimana tahapannya. Bagaimana menghidupkan kita lagi mati ini. Bagaimana kita bangun dari tidur sekarang. Abah Malaysia, kapan ke Malaysia? Banyak. Tenang teman-teman ya, santai. Nanti kita bikin tour bareng Abah deh ya.